Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala ni'matillah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah, pada siang hari ini Selasa 24 Mei 2022, alhamdulillah QLM mengudara bersama mitra. Dan kali ini silaturahim kita sudah ke 238. Alhamdulillah mitra, kita sama-sama terus belajar, terus berbagi dan mengupdate diri agar kita tidak ketinggalan. Dan pada hari ini luar biasa sekali, di siang yang cukup panas ini kita akan sama-sama belajar tentang menentukan tujuan yang hendak kita gapai. Mitra bisa lihat di layar, nantinya kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa menentukan tujuan kita atau menentukan tujuan yang hendak kita gapai. Tentu dalam kehidupan kita ingin sekali mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau orang bilang, sekali dalam seumur hidup kita mestinya bisa meraih apa yang kita inginkan. Toh kita sering mengatakan, sering ditanya, sering menjawab pula, apa sih cita-citanya? Dengan tegas kita katakan, dengan tegas kita jawab. Tanpa rasa malu-malu kita jawab. Nah, kali ini kita akan mencoba menelusuri apakah betul seperti apa yang kita katakan, kemudian kita akan bisa menggapainya. Oleh karena itu, bagi kita semua tentunya pada akhirnya harus mau belajar tentang bagaimana cara kita menggapai apapun yang kita inginkan. Nah, lihatlah di layar kita adalah nantinya bagaimana cara kita atau step-step yang harus kita lakukan untuk bisa menentukan tujuan yang hendak kita gapai. Kalau mungkin dulu kita menjawab semau kita gitu, kita menjawab seadanya, kita menjawab apapun yang kita inginkan, kali ini kita mencoba menelusuri lebih dalam lagi, karena kita akan belajar bagaimana kita tentunya bisa menentukan tujuan yang hendak kita gapai atau menentukan tujuan yang hendak kita gapai dengan 9T. Nah, 9T inilah yang kemudian akan dijadikan satu momen pembelajaran kita, di mana kita akan bisa meraih sesuatu yang kita inginkan dengan tentunya pembelajaran yang ada di sini. Mitra, mari kita lihat satu persatunya, kita belajar bersama-sama, dan kami juga berharap mitra bisa memberikan satu statement-statement yang baiknya, statement-statement motivasinya untuk kita semua. Mitra bisa sharekan ke FB Radio GIC atau FB TV channel Jakarta Islamic Center, dan insya Allah kita akan sebarkan juga kepada khalayak, karena sungguh bahwa apa yang mungkin mitra tuliskan akan menjadi berguna bagi kita semua. Kita akan melihat satu persatu bagaimana kita bisa menentukan tujuan yang hendak kita gapai, atau paling tidak cara-cara kita bisa menentukan tujuan yang hendak kita gapai, atau langkah-langkah yang paling top, yang paling gampang agar kita bisa menentukan tujuan yang hendak kita gapai, sehingga nantinya kita bisa minimal, kalau saya katakan itu, menggolkan tujuan yang hendak kita gapai itu. Jadi tidak sia-sia, tidak hanya mengatakan, tidak hanya sebatas imajinasi, namun ada realita yang mesti kita betul-betul golkan. Nah, menentukan tujuan yang hendak kita gapai itu mestinya kita miliki, gitu. Mestinya kita punyai, agar kita menjadi orang yang tadi saya katakan minimal dalam hidup kita ini satu goal kita ciptakan, minimal seperti itu. Mari kita lihat satu persatunya. Nah, yang pertama adalah T, yang pertama kan ada 9T, tentukan prioritas. Biasanya kan begini, kita memiliki banyak sekali prioritas. Kita akan tuliskan prioritas-prioritas apakah
yang hendak kita gapai, atau sesuatu yang kita inginkan bahwa ini harus goal gitu. Maka kemudian kita pasti akan mengerucutkan dari sekian banyak prioritas dan dijadikan satu prioritas yang paling kita kehendaki, yang mungkin saja ini loh yang akan saya goalkan. Nah ini, maka kemudian mitra mulai menuliskan banyak sekali yang ingin diinginkan atau goal-goal yang akan dibuat, kemudian tentukan prioritas yang katakanlah paling dekat dengan kita untuk bisa digolkan. Kenapa harus menentukan prioritas? Betul, karena kadang kita ini kan jauh dari prioritas. Padahal prioritas itu penting sekali. Kita ini kok banyak sekali menginginkan gitu. Jadi ingin ini, ingin itu. Bahkan terkadang kita ini sudah memberikan prioritas kepada sesuatu yang kita inginkan, tapi di tengah jalan bisa jadi melenceng. Jadi yang mestinya kita jalannya itu untuk si A, jadi untuk si B, atau jadi untuk si C gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya tidak ada goal. Ini. Jadi tentukan prioritas. Kalau kita sudah menuliskan prioritas, kita yakin dengan apa yang kita tuliskan, kita yakin dengan apa yang akan kita goalkan, bisa jadi kita akan lebih fokus ke sananya. Biasanya orang yang memiliki prioritas itu akan berpikir, ini kan prioritas saya, ini kan prioritas pertama gitu. Jadi nanti akan terjadi yang namanya first thing first. Yang pertama didahulukan itu. Yang kedua ya keduakan, yang ketiga tigakan. Jadi tidak lagi menjadi orang yang kayak sakatan tadi, yang mestinya kita tujuannya aku malah ke B, malah ke C, malah ke D. Sehingga apa yang terjadi? Ya tidak dapat apa-apa. Karena apa? Setengah-setengah. Nah inilah pentingnya kita bisa menentukan prioritas. Jadi saya sekali lagi katakan bahwa kita harus menentukan prioritas. Nah, untuk bisa kita itu menuju ke arah sana, atau kalau kita lihat kembali ke temanya adalah menentukan tujuan yang hendak kita gapai, yang pertama sekali adalah menentukan prioritas. Jadi jangan salah, kita memiliki prioritas yang mesti kita miliki, yang mesti akan kita gapai dan kita goalkan, kita pecahkan. Jadi minimal satu telur kita pecah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita lihat lagi yang kedua, T yang kedua, karena ada 9 T. Tentukan tujuan secara spesifik. Nah, ini sangat betul sekali. Jadi kalau kita tidak spesifik, kan banyak orang biasanya saya mendengar begini, saya ingin sukses, saya ingin menjadi orang sukses. Kalau suksesnya itu belum spesifik, itu sulit sekali. Karena banyak sekali, kesuksesan itu banyak sekali. Oleh karena itu mesti kita menentukan tujuan secara spesifik. Jadi artinya kalau tadi ada prioritas, katakanlah prioritas saya adalah ingin menggolkan nomor 1 ini. Katakanlah seperti itu. Maka kita harus menentukan bahwa saya secara spesifik akan menggolkan nomor 1. Jadi nggak kemana-mana. Orang yang bicara spesifik itu jelas betul-betul sudah terkerucut. Betul-betul sudah menjadi satu yang paling gitu. Menjadi satu yang kita inginkan gitu. Tidak ada lagi yang lain. Jadi kalau kemudian saya ingin golkan 1 gitu, maka ya itulah. Tidak 2, tidak 3, tidak 4. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah secara spesifik mengatakan bahwa saya harus menggolkan 1 ini. Jadi luar biasanya kalau kita bicara spesifik itu tidak goyah terhadap yang lain. Jadi tidak kemudian, sayangnya kadang-kadang begini, begitu sebenarnya hampir tergapai, kemudian kita kepincut dengan yang lain. atau mungkin bahasanya itu kita kok malah ini loh kayaknya lebih gampang lagi nih, ini kayaknya lebih enak lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan utama menjadi pudar. Akhirnya apa? Tadi karena kita ke yang lain, bisa jadi yang tujuan utamanya tidak menjadi sesuatu yang kita inginkan atau kita pecahkan. Nah, namun kalau kita spesifik, ya itu saja. Kita tidak kemana-mana, itu jalannya. Dan saya harus ke sana gitu. Maka kemudian dispesifikkan. Betul-betul dijadikan satu tujuan yang sudah mengerucut banget dan itu adalah pilihannya. Jadi tidak lagi akan tergiur oleh sesuatu yang bisa jadi orang mengatakan ini lebih baik, ini loh lebih enak, ini lebih gampang. Kemudian kita tidak menoleh ke sana. Kenapa?
secara spesifik saya sudah ke sini. Jadi ini pentingnya. Maka kan kita juga mengenal SMART ya. Dia di sana ada kata SMART itu luar biasanya, kita ya ada achievable-nya, ada mengukurnya, ada relevannya. Kemudian ada yang sangat bagus itu adalah ketika kita memiliki satu tujuan yang tentu ya dengan gaya bahasa yang spesifik itu. Nah, ini untuk kita, kalau kita ingin menentukan sesuatu tanpa dibarengi dengan spesifikasi atau katakanlah yang dituju adalah itu, bisa jadi akan bubar kemana-mana gitu. Nah, ini pentingnya kita tentukan tujuan secara spesifik. Kalau kita ingin, katakanlah gini ilustrasinya, kalau kita ingin pergi ke Depok, ya, mungkin melalui Pasar Senen dulu, melalui Pasar Baru dulu. Namun kalau tujuannya ke Depok ya yang akan saya tuju adalah Depok. Nah, itu secara spesifik, jadi tidak kemana-mana. Jadi tidak berhenti dulu di Senen atau di Pasar Baru dan sebagainya. Sehingga tujuannya adalah ke sana. Ya. Tujuannya saya mau ke Depok. Nah ini ketika kita memiliki tujuan secara spesifik. Ya. Jadi tidak lari kemana-mana dan itu mengarahkan kita kepada fokus. Mengarahkan kepada kita kepada apa yang ingin kita gapai itu. Tidak ada lagi sesuatu yang harus menghalangi kita. Gitu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita mau seperti itu. Nah ini pentingnya kita memiliki tujuan secara spesifik. Jadi tidak lagi harus menyebar kemana-mana. Kita fokusnya adalah ke situ. Kalau kita satu saja fokus, kemudian kita bisa meraihnya, sungguh sangat bahagia sekali. Jadi mencoba mitra, kita untuk menjadi orang yang betul-betul memprioritaskan tadi, kemudian kita juga berpikir secara spesifik atas apa yang ingin kita golkan. Umpamanya tadi saya katakan, angka 1 yang ingin kita golkan ya itulah yang kita tuju, tidak kemana-mana. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga adalah tentukan tujuan yang realistis. Betul. Terkadang kita ini tidak realistis. Jadi angan-angannya itu terlalu tinggi. Padahal mestinya gini, betul kita punya cita-cita yang setinggi langit tapi tetap membumi. Semuanya yang realistis lah, yang menurut kita itu mampu. Menurut kita ini bisa menjadi satu tujuan yang memang kita inginkan dan nanti bisa kita pecahkan gitu. Jadi yang realistis. Jangan kita tidak pernah, katakanlah gini, kita tidak pernah berorganisasi yang besar atau berorganisasi dengan partai politik. Namun kemudian kita ingin menjadi anggota dewan, kan tidak realistis namanya kan gitu. Atau kita punya dana katakanlah 100 juta. Namun ingin memiliki rumah yang harga 1 miliar. Itu juga nggak realistis kan. Jadinya justru malah tidak kena gitu. Jadi yang realistis saja, yang betul-betul menjadikan kita justru semangat untuk mengejarnya. Itu kalau orang berbicara realistis. Kalau orang berbicara secara nalar lah kita bisa gitu. Lalu kita punya modal 10 juta ingin bisnis, katakanlah dagang ikan lele di pasar ya, sangat mungkin sekali dan itu realistis dan bisa diterima. Kita ingin dagang ayam, namanya sekian kilo ayam kita belanja kemudian kita jual di pasar ya, itu sangat realistis sekali. Jadi harus seperti itu. Jadi jangan membuat satu hal yang tidak realistis justru akan membuat kita terpuruk. Oleh karena itu ketika kita ingin menggapai satu tujuan yang ingin kita golkan, maka yang harus realistis, yang betul-betul bisa diterima oleh akal pikiran kita gitu, yang betul-betul bisa diterima oleh ya lingkungan kita pun akan bisa mendukung kita ya. Jadi jangan terlalu jauh. Kadang kita ini kan terlampaui gitu ya, terlalu jauh banget yang sebenarnya bukan tapi inginnya ke sana gitu. Nah, ini yang justru akan menjadikan kita tidak termotivasi untuk menggaitnya, malah di sana nanti terjadi sesuatu yang bisa jadi memblok kita untuk menjadi orang yang sukses. Ya. Karena apa? Karena tidak realistis, ya. Tidak sesuai dengan keadaan yang kita miliki, tidak sesuai dengan cara berpikir kita, ya. Tidak sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ya. Ini ya tentukan tujuan yang realistis untuk bisa mengarah kepada satu tujuan yang hendak kita gapai. Jadi tujuan apapun kalau kemudian realistis, insya Allah ya akan bisa kita gapai. Yang keempat,
Tentukan tujuan yang terukur. Ya, betul. Jadi kita mesti juga mengukur apapun. Kalau bisa diukur oleh kita, maka saya yakin semuanya bisa dikerjakan dengan mudah. Namun kalau kita tidak mengukurnya, wah, ini bisa jadi masalah. Oleh karena itu kan ukuran kita adalah ketika kita melihat diri kita sendiri. Jadi ternyata begini, hikmah mengatakan orang yang mampu melihat dirinya, orang yang mampu memahami dirinya, maka akan mudah mengarahkannya. Ini adalah ukurannya. Jadi kalau kita mampu mengukur diri kita atas segalanya, kemampuan kita, kapasitas kita, pemikiran kita, cara kita melihat dengan itu, maka untuk menentukan satu tujuan itu pasti akan lebih mudah digapainya. Nah, ini pentingnya kita bisa mengukur diri kita sendiri. Jadi jangan coba-coba kita ini semau-mau gitu. Maka kan ada hikmah yang mengatakan hidup dengan ilmu akan mudah. Nah, disinilah ilmunya. Kalau kita memahami diri kita, tentu kita mendapatkan satu ilmunya. Kalau kemudian kita ini tahu ukuran-ukurannya atas apa yang ingin kita gapai atau tujuan yang hendak kita gapai, maka tentu di sana kita juga tidak akan pernah melampaui yang lebih. Ya. Menentukan tujuan yang terukur, ya, yang kita lihat ini, itu salah satu kewajiban kita untuk bisa merealisasikan tujuan yang ingin kita gapai. Jadi ketika kita ini punya tujuan yang ingin kita gapai, ternyata harus ada istilah ukuran atau tentukan tujuan yang terukur itu. Ini tidak berlebihan lah, tidak terlalu muluk-muluk lah, orang bilang terlalu jauh gitu, orang bilang begitu. Maka kalau sesuatu yang terlalu jauh kan menggapainya sangat sulit sekali. Yang terukur, semuanya harus terukur lah, disesuaikan dengan ya kita yang saat ini memiliki tujuan gitu, yang ingin memiliki tujuan, ingin kita golkan, ingin kita gapai. Kalau tidak terukur, wow, bisa kemana-mana. Ini kan di dalam smart itu ada measurementnya itu, jadi ada ukurannya, sehingga nanti achievable, jadi bisa dikait lah gitu, bisa diambil gitu, bisa direalisasikan gitu. Kalau kita nggak seperti itu, ya sangat berat sekali, ya nggak. Oleh karena itu ternyata salah satu hal yang penting untuk bisa menggapai yang kita inginkan atau untuk bisa memecahkan sesuatu yang kita inginkan adalah ketika kita juga memiliki tujuan yang terukur. Jadi di situ pentingnya kita memahami betapa pentingnya kita ini memahami diri kita, memahami kekuatan kita, memahami kelemahan kita, memahami apa yang kita miliki, memahami pasti ke depan saya harus begini. Jadi kan cita-citanya lah katakanlah seperti itu, atau planningnya. Oleh karena itu betul sekali bahwa salah satu sukses itu ketika diukur dengan memiliki planning yang baik, memiliki rencana yang baik. Orang yang tidak memiliki rencana juga akan sulit sekali. Oleh karena itu ya mesti memiliki rencana. Kita harus punya rencana yang baik atau rencana yang besar, tapi dengan cara-cara. Jadi jangan punya rencana besar kemudian ingin langsung ke sana gitu, ya nggak bisa juga. Jadi harus step by step. Bahkan ada istilah yang sangat bagus sekali dan sangat populer, kalau kita itu hari ini bisa melangkah sampai katakanlah 1 kilometer, maka dimulai dari beberapa meter lebih dahulu. Jadi untuk menjadikan kita orang naik tangga sampai 10 step itu ya dimulai dari step pertama, step kedua, step ketiga sampai step ke-10. Nah ini harus seperti itu. Nah, tentukan tujuan yang terukur ini artinya ketika kita betul-betul menginginkan sesuatu, kemudian kita ingin merealisasikannya. Jadi tidak hanya menghayal gitu ya, tidak hanya berimajinasi yang terlalu tinggi. Nah, yang keempat adalah ketika kita mampu menentukan tujuan yang terukur, maka insya Allah ke depan kita bisa meraihnya, ke depan bisa memecahkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi kita ingin bahwa setiap kita minimal satu goal kita ciptakan dalam kehidupan kita. Nah, pembelajaran kita hari ini dengan 9T itu bagaimana cara kita ini menentukan sesuatu yang ingin kita gapai ke depannya. Seandainya saja tidak kita belajar seperti itu, bisa jadi kita akan melenceng-melenceng. Jadi termasuk diantaranya adalah kita tidak bisa menentukan
tujuan yang terukur, atau mungkin seenak-enaknya sehingga apa? Sehingga ya jauh melesat ke sana, kemana-mana gitu, karena nggak terukur. Tapi kalau kita bisa menentukan tujuan yang terukur, insya Allah justru kita akan termotivasi untuk bisa meraihnya. Yang kelima, setelah kita yang 4 ya. Nah, tentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuan. Betul. Tadi ada terukur, juga ada kemampuan. Ini dari nomor 3 kalau kita lihat, mitra, sangat bagus sekali. 4 ke 3 ini. Jadi pertama realistisnya. Betul, harus realistis atau ya kenyataannya memang seperti ini. Yang kedua itu tadi terukur. Kita juga mengukurnya kepada apa yang kita inginkan. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu jauh, tapi justru yang kita bisa grab atau bisa kita ambil karena kita bisa mengukurnya. Dan yang kelima adalah ketika kita menentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya itulah yang namanya cita-cita setinggi langit tapi tetap membumi gitu. Jadi ternyata ya tentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuan. Kemampuan saya ya seperti ini. Maka tidak jauh dari kemampuan yang kita miliki agar kita bisa meraihnya. Kalau jauh dari kemampuan yang kita miliki ya pada akhirnya mungkin melesetnya sangat jauh sekali. Oleh karena itu diantaranya untuk bisa menentukan apa yang ingin kita gapai ke depan adalah kita mampu menentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi luar biasa, memang ada realistisnya, ada kemampuan kita, ada terukur. Itu yang mesti seperti itu. Jadi jangan terlalu jauh lah. Kalau kita mau membelok ya belokannya tidak terlalu nekuk gitu. Belokannya agak landai ya. Nah, kalau turunnya agak landai, belokannya tidak terlalu sangat belok sekali gitu, tapi bisa dengan pelan-pelan bisa mengarahkannya. Nah ini tentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuannya. Ini penting sekali untuk bisa merealisasikan apa yang kita inginkan ke depan ketika kita mampu melihat kemampuan kita. Ini ya kalau hari ini saya sudah kemampuannya seperti ini ya mungkin yang terbaik adalah ketika kita menginginkan memecahkan satu telur yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah ini mestinya seperti itu. Jadi sangat bijak sekali. Masalahnya kan ketika kemudian kita nggak bisa memecahkan telur karena apa? Kadang-kadang jauh di luar kemampuan kita, sangat jauh sekali, dan bahkan kalau saya boleh mengatakan itu jadi seperti terbalik gitu. yang seharusnya saya berada di atas, kemudian saya ada di bawah, terbalik gitu. Ya, sangat tidak mungkin sekali. Itu. Jadi mestinya itu betul-betul kita memiliki satu tujuan yang sesuai dengan kemampuan. Ini kemampuan saya memang seperti ini, jadi maka kemudian ya saya arahnya ke sini. Ini yang bisa saya ciptakan, ini yang bisa saya raih. Karena kemampuan saya ya seperti ini. Mestinya seperti itu. Jadi dengan cara-cara itu pada akhirnya kita akan lebih bijak melihat kepada diri kita dan lebih bijak kepada apa yang ingin kita goalkan. Nah itu. Menentukan tujuan yang hendak kita gapai itu ternyata ya kita harus melihat kemampuan kita ya. Jadi tentu di antara kita dan teman kita sangat berbeda sekali, tidak sama. Karena apa? Kalau kemudian kita ukurannya adalah si A bisa, masa saya enggak? Si B bisa, masa saya enggak? Oh bisa jadi kita kan kalau orang mungkin di taman renang itu bisa ditenggelam kita. Sangat berat sekali. Karena antara kita dan teman kan sangat berbeda sekali. Kemampuannya dia dan kemampuan saya sangat berbeda. Cara berpikir ya teman kita ya sangat berbeda dengan kita. Maka yang terbaik adalah ya kemampuan diri kita. Ukurannya kemampuan kita sendiri, bukan orang lain. Jangan mengatakan oh si A aja bisa, masa saya enggak. Tapi kalau itu sebagai motivasi, ya sebagai penyemangat kita ya boleh-boleh saja. Namun ukuran terbaik adalah ya kita sendiri, bukan siapa-siapa. Ini yang kelima. Kita lihat lagi yang keenam. Nah, ini untuk bisa menggapai sesuatu yang kita inginkan atau menentukan tujuan kepada sesuatu yang kita inginkan. Jadi tujuan dulu. Itu adalah tentukan tenggat waktu pencapaian. Betul? Kalau kita memiliki sesuatu yang kita idamkan untuk digolkan, maka harus diberikan waktu. Kalau tidak diberikan waktu ya tadi bisa jadi sangat pelan sekali. Alhamdulillah sih kalau cepat ya. Atau bisa jadi entah kapan lah itu. Jadi kalau ditanya kapan nih suksesnya, kita malah nggak tahu.
Nah kalau seperti itu kan berarti kita tidak punya ketegasan untuk menentukan bahwa saya harus bisa menciptakan goal setelah sekian lama. Nah, ini penting. Jadi menentukan waktu itu penting sekali. Apapun yang ingin kita gapai, apapun yang ingin kita goalkan, maka harus diberikan waktunya. Katakanlah begini, saya ingin bahwa apa yang saya upayakan hari ini itu menjadi keberhasilan saya setelah 3 tahun ke depan. Kita hitung saja, kalau sekarang 2022 maka 2025 saya mestinya sudah bisa memilikinya. Gitu. Ya, harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai tidak diberikan waktu. Memberikan tenggat waktu ini penting, dan ukuran ini yang bisa menentukan adalah ya masing-masing kita. Kalau kita mau lebih cepat mungkin ya bisa saja. Kalau maunya lambat ya bisa saja, tergantung kitanya. Maka kemudian mengapa kita kalau menentukan tujuan itu harus diberikan waktunya? Karena supaya kita tidak terlalu pelan, tidak terlalu lambat, mungkin tidak terlalu cepat, tapi pas pada waktunya. Nah, siapapun saya yakin orang-orang yang paham dengan keberhasilan itu pasti akan memberikan sesuatu, akan memberikan tenggat waktunya. Nah kalau kita umpamanya, saya berada di sini kira-kira nih kontrak tempat ini 3 tahun. Maka kemudian endingnya apa? Maka ada istilah Stephen Covey yang sangat bagus itu. Jadi always think the end in mind. Selalu pikirkan akhirnya kayak apa gitu. Dan ini ketika kita memberikan tenggat waktu, kita akan bisa menentukan setelah sekian lamanya. Tapi kalau tidak diberikan waktu, itu bisa mulur-mulur sampai kapan. Dan bahkan cara mengajarnya pun tidak akan pernah maksimal. Tapi kalau kita memberikan waktu, pasti kita akan bisa melihat, mengevaluasi, saya sudah 1 tahun nih, sudah 2 tahun nih, padahal saya mestinya 3 tahun loh ini berhasil. Ini pentingnya kita memberikan tenggat waktu terhadap apapun yang kita inginkan. Termasuk ketika kita menginginkan atau memiliki tujuan untuk menggolkan sesuatu. Ya kalau nggak ada diberikan tenggat waktu, bisa puluhan tahun bagaimana? Ya, kita kan akhirnya rugi di waktu dan membuang-buang waktu. Tapi kalau kita ngepres betul-betul, maka kita akan bisa melihat, 3 tahun nih. Ya, maka tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa. Ini pentingnya kita kalau kita ingin menentukan satu tujuan yang hendak kita gapai atau satu tujuan yang hendak kita pecahkan, berikan waktunya yang pas, berikan waktunya yang paling tidak untuk untuk ya checking kita, untuk melihat kita bahwa ternyata sudah sampai di sini. Jadi kalau kita memberikan waktu pasti akan ada sesuatu yang kemudian kita mengejarnya dengan baik. Namun kalau nggak diberikan waktu, kita akan santai-santai saja. Dan kalau terus santai seperti itu lalu kapan? Nah ini pentingnya kita memberikan waktu kepada sesuatu yang kita ingin goalkan. Yang ketujuh, setelah kita keenam ya. Nah, tentukan tindakan untuk mengatasi rintangan yang mungkin terjadi. Nah, ini juga sangat penting sekali. Ketika kita mungkin hari ini menentukan satu tujuan yang ingin kita goalkan, katakanlah A, saya menggolkan A, maka tidak luput kita harus belajar bagaimana jika terjadi sesuatu. Nah, di sini ada tentukan tindakan untuk mengatasi rintangan yang mungkin terjadi. Kita bisa bertanya kepada mentor kita, bisa bertanya pada sahabat kita yang telah melakukan hal yang sama. Kita bisa bertanya kepada siapapun, seandainya dalam bisnis saya di bidang ini, di tengah jalan terjadi seperti ini, penanganan yang paling baik seperti apa? Nah ini diantaranya. Jadi tidak lepas dari hal yang akan terjadi seperti itu. Sekalipun harapan kita kan baik-baik saja. Harapan kita semua adalah ya di jalan halus terus ya, di jalan tol terus ya. Tapi kan bisa jadi suatu ketika kita tidak di jalan tol terus, tapi turun ke bawah kemudian ke jalan biasa, ada nanjak, ada turun, ada belok. Bahkan ada gang yang sangat sempit yang harus kita lalui ya. Nah ini, maka kemudian kita akan bisa, kalau kita bisa menentukan tindakan untuk mengatasi rintangan yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi. Jadi ini penting sekali. Jadi hal-hal yang seperti itu mesti ada antisipasi. Ini kira-kira nanti masalahnya apa?
Kita antisipasi. Kalau saya ingin mengejar ini, kalau saya ingin menggait ini, kira-kira apa yang terjadi nih kalau, kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau terjadi seperti ini. Nah, jadi kan bijaknya. Jadi nggak melulu kita berbicara enaknya, tapi ada pahitnya juga. Karena antara enak dan pahit itu kan selalu bagaikan koin lah, di atas dan di bawah. Kalau di atasnya enaknya, mungkin tinggal pahitnya. Kalau di atasnya pahit, mungkin tinggal enaknya, kan gitu. Selalu ada. Jadi bijak sekali kalau kita betul-betul ternyata kita mampu menganalisa sampai ke sana. Gitu. Jadi rintangan-rintangan yang akan terjadi apa saja. Ya, kita tuliskan, kita pelajari, dan nanti seandainya itu terjadi, maka kita siap dengan itu. Kita tidak frustrasi, ya, tidak depresi, tidak lalu kemudian kita sakit hati kan gitu ya. Namun kita akan selalu semangat, oh iya, saya paham ini. Saya sudah pernah belajar tentang ternyata untuk menangani hal-hal yang terjadi seperti ini kayak gini. Ini ada, dan indahnya kita kalau kita mau belajar yang ini, yang apa sih yang bakal terjadi ke depan, itu ternyata kita siap. Ya, maka Stephen Covey mengatakan, always think the end in mind. Selalu pikirkan akhirnya kayak apa. Ini sangat bijak sekali. Dan kalau kita bertindak kemudian kita nggak pernah berpikir akhirnya, lalu kemudian terjadi benturan, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bingung. Nah, yang akhirnya tadi membuat depresi, membuat stres, membuat dull atau berpikir mandul. Wah, putek orang bilang begitu ya. Tapi kalau kita belajar lebih dahulu, kita siap-siap. Oh, kalau terjadi ini berarti seperti ini. Oh, kalau terjadi ini berarti seperti ini. Maka kita akan sangat bijak, kita akan sangat santai sekali. Dan kita akan bisa menghadapinya dengan tenang. Dan akhirnya ada apa? Kecerdasan yang ada di situ. Karena apa? Yang kita ambil adalah hikmahnya. Namun kalau kita tidak siap, wow, bisa jadi stres tadi. Dan orang kalau sudah stres, sudah depresi, sudah negatif, sudah a priori, maka tidak jadi cerdas. Yang ada adalah pikiran-pikiran negatif yang bisa jadi justru akan mengeblok kita. Dan kita tidak bisa menjadi orang yang berpikir positif lagi. Dan akhirnya apa? Stop. Dan kalau stop kan berarti kalah sudah. Karena hikmah mengatakan bahwa orang yang gagal itu adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Dan ketika kita di situ stop, gak berbuat apa-apa, ya sudah gagal. Dan apa yang terjadi biasanya? Wah, lama lagi, takut untuk berbuat lagi. Nah, ini pentingnya kita di nomor 7 ini. Ditentukan tindakan untuk mengatasi rintangan yang mungkin terjadi. Ya, kita tuliskan banyak-banyak, kita pelajari banyak-banyak, kita tanyakan banyak-banyak. Jadi tidak hanya enaknya saja. Yang kita dengarkan kalau orang mau mengegolkan sesuatu itu belum pernah berpikir nanti rintangannya kayak apa enggak. Yang ada adalah bagaimana hasilnya ntar. Bagaimana kita ini bisa beruntung, bagaimana kita ini bisa menciptakan kemudian tidak ada sesuatu rintangan. Padahal ada. Dan tadi saya katakan bahwa antara sukses dan gagal itu kan koin, seperti koin, di atas dan di bawahnya. Sama persis antara bahagia dan sedih. Sama persis antara apa? Orang yang berpikir tadi legowo, orang yang berpikir panjang dengan orang yang berpikir pendek. Jadi seperti itu yang terjadi. Ini tidak bisa kita ini tidak berpikir rintangan-rintangan yang akan terjadi. Jadi harus dipikirkan juga, harus menjadi satu kesatuan di antara berpikir kesuksesan. Itu pasti ada hal yang tidak menyenangkan, itu apa kira-kira. Dan kalau kita siap dengan itu, maka mitra tidak akan pernah menjadi depresi. Yang ada adalah tadi saya katakan, mengambil hikmah dari itu, karena sudah siap. Nah, ini pentingnya kita belajar sehingga kita tahu ilmunya ya. Sekali lagi kalau kita kemudian menilik dengan satu hikmah yang mengatakan hiduplah dengan ilmu akan mudah, maka disinilah pentingnya kita belajar sebelum kita menentukan sesuatu yang ingin kita golkan. Ini adalah cara-cara menentukan sesuatu yang kita golkan, atau langkah-langkah untuk menentukan sesuatu yang kita golkan, yang ingin kita gapai, yang ingin kita golkan. Dan mitra, sekali lagi jangan sampai kita ini dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini tidak mengegolkan apa-apa. Minimal satu, mengegolkan sesuatu yang betul-betul insya Allah kemanfaatannya bukan hanya untuk dirinya, namun kemanfaatannya jauh ke masyarakat yang luas. Nah, ini yang ke-7. Lihat lagi yang ke-8. Nah, yang ke-8 adalah ya, terima masukan, terima kritik, saran dari yang lain. Ini juga mestinya gini,
ketika kita ini mau berbuat ya, tentu kita belajar banyak kepada orang lain. Kita banyak bertanya kepada orang lain. Kita kemudian akan mengcompare atau membandingkan cara-cara berpikir kita dengan cara berpikir orang lain. Namun ternyata ketika kita menerima kritik saran, ketika kita menerima apa yang mereka katakan dan kemudian menjadi catatan penting, bisa jadi justru kita akan ditambah ilmunya. Kita akan lebih tenang membangunnya, lebih senang membangunnya. Kita akan termotivasi. Terkadang kita ini nggak mau terima kritik. Bahkan saran orang lain pun akan kita abaikan. Dan nggak sedikit yang seperti itu. Ketika kita punya saran-saran masukan dari orang lain, justru dijadikan suatu bumerang bagi kita. Sudah, ini kan cara saya, ini cara Anda. Tapi kalau kita bijak dan kemudian kita mau, kita ambil hikmah dari sarannya, dari masukannya, dari kritiknya. Nah, bisa jadi kita akan sangat kaya sekali dan kemudian kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari mereka itu. Jadi jangan sampai ketika saran kritik dari orang lain itu justru kita abaikan, justru kita kadang malah kita ini kalau dikritik malah marah ya. Dikritik malah nggak terima gitu. Ini kan kita sayangkan. Padahal orang yang mengkritik itu orang yang paling baik untuk kita. Kita ini butuh kritikan. Kita butuh saran. Lalu katanya ada kritik yang membangun dong. Yang namanya kritik itu sebenarnya cuma membangun. Jadi bukan kritik yang menjadi negatif gitu ya. Kalau kita ambil hikmah dari kritikan itu semua membangun. Karena sejelek apapun kritik itu akan dijadikan satu pembelajaran kita. Sejelek apapun kritik itu dijadikan satu pembelajaran kita dan dijadikan penyemangat kita. Yang terkadang kita nggak paham kan ketika kita dikritik kita malah marah. Ya. Ketika kita dikritik malah mengatakan, aduh itu orang biasanya ngeritik aja, biasanya ngomong aja. Padahal kita perlu yang kayak gitu. Jadi ini yang ke-8. Jadi untuk bisa kita menciptakan atau menginginkan sesuatu yang ingin kita golkan, maka kita harus terima masukan, kita harus terima kritik dan saran. Bahkan kita mestinya mencari orang-orang yang mau mengkritisi, mencari orang-orang yang rela bersedia mengkritiknya. Karena dengan itulah justru kita akan bisa siap lebih jauh lagi. Kita akan lebih hebat lagi. Tanpa kritik dan saran atau krisan ya, itu kita nggak ada apa-apanya. Tanpa kritik dan saran kita nggak bisa maju. Dan tanpa kritik dan saran kita nggak dewasa. Ya. Sayang sekali kalau orang dikritik itu justru memaki-maki orang yang mengkritik. Mestinya jadikan ia guru. Maka hikmah yang mengatakan orang luar biasa adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa. Ini mestinya seperti itu. Jadi mau ngomong apapun ya itu istimewa sekali. Bahkan mestinya kita itu rindu dengan kritikan. Mestinya seperti itu. Mitra mestinya rindu dengan kritikan. Kenapa? Dengan kritikan itulah mitra akan bisa bangkit lebih. Dan dengan kritikan itu mesti akan diingatkan atas apa yang mungkin belum pas yang dikerjakan pada saat ini. Jadi mestinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau terhadap kritiknya. Tapi sebaliknya kita mendambakan, kita menginginkan, kita mengharap-harap tentang kritikan orang lain. Maka di sini pentingnya kita kalau kita mau menerima masukan, menerima kritik, menerima saran. Apapun yang kita kerjakan kemudian akan menjadi nilai plus. Karena apa? Karena kita bisa jadi saran-saran itulah yang akan menyelamatkan kita dari mungkin ya, kebangkrutan kita, mungkin juga keterpurukan kita gitu. Tapi kalau ada masukan yang baik, saran yang baik, kemudian kita kaji, kemudian kita renungi, kemudian kita lakukan, bisa jadi akan menyelamatkan kita ya. Nah ini pentingnya kita ketika kita menerima masukan, menerima kritik, menerima saran. Jadi jangan sampai kita ini justru jadi orang yang tidak terbuka ya, tidak open mind. Atau bahkan sebaliknya kita tertutup dengan kritik, saran dan masukan. Ya, saya kira tidak akan menjadi orang yang luar biasa. Ya. Nah, untuk menjadikan kita orang yang luar biasa maka kita mesti menerima yang seperti itu. Dan ini pentingnya kita ketika kita mau menjadi orang yang legowo gitu, mau menjadi orang yang rendah hati. Ya, mitra, mudah-mudahan mitra juga harus seperti itu, bukan orang yang keras keras kepala gitu ya, atau mau menang sendiri atau maunya sendiri aja, tapi justru orang-orang yang mendambakan
kritik, saran, masukan dari yang lainnya untuk kemajuan kita. Dan dengan seperti itu kita akan bisa menjadi orang yang memiliki nilai lebih. Dan di samping kita jelas menjadi orang yang open mind. Dan kalau sudah open mind pasti ada open possibility. Ada open atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau sudah ada open possibility, kita masih percaya lagi dengan open opportunities ya. Pasti ada kemungkinan yang bisa menguntungkan terhadap diri kita. Jadi inilah pentingnya ketika kita berkawan dan kawannya banyak lalu mereka memberikan kritik dan saran pada kita. Kita sangat butuhkan itu. Kita record baik-baik, kita pelajari baik-baik, kita renungi, maka menjadikan kita orang yang hebat ke depannya. Teruskan yang ke-9 nih. Nah, terkoneksi dengan pelaku yang memiliki tujuan yang sama. Ini pentingnya juga kalau kita memiliki tujuan yang ingin kita goalkan, kemudian kita mestinya terkoneksi dengan orang yang memiliki tujuan yang sama. Karena betul di sana kita akan belajar banyak dan akan menjadikan mereka mentor kita, menjadikan mereka guru kita. Jadi kalau kata lagi, saya hari ini ingin berjualan tentang Android atau HP gitu, buka toko HP. Maka ketika kita punya kawan banyak tentang toko HP, maka disitulah kita banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Jadi bukan kemudian kita takut dengan saing gitu. Saya pernah ke Singapura dan saya melihat toko HP semua sepanjang jalan, luar biasa. Saya berpikir pembelinya dari mana aja, karena tokonya paling ukuran ya kira-kira 3 meter. Tapi banyak sekali dan mereka sama jual HP. Nah ini justru kalau kita terkoneksi dengan pelaku yang memiliki tujuan yang sama, kita akan mendapat kemudahan dan kita akan bisa berdiskusi. Ya itu persaingannya kan persaingan positif jadinya kan, persaingan yang indah gitu ya. Dan kalau di situ kita belajar banyak, maka kita akan bisa maju dengan keindahan-keindahannya, dengan positif-positifnya, bukan dengan negatif lah. Kalau di sini kadang-kadang orang gara-gara ada sampingnya jualan yang sama, kemudian pikirannya negatif gitu. Kemudian lain-lain lah. Kemudian mulailah ngomong ini ngomong itu. Padahal mestinya tidak. Kita mesti terkoneksi dengan pelaku yang memiliki tujuan yang sama. Jadi kalau seperti itu, kita akan mudah karena kita akan bertanya banyak. Kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin hari ini belum kita dapatkan. Dan kita bisa dapatkan kepada orang lain karena apa? Memiliki tujuan yang sama, memiliki hal yang sama, dan memiliki sesuatu yang sama. Jadi ada kesamaan di situ. Nah, kalau kita sudah terkoneksi seperti itu, tidak usah harus berpikir jauh. Kenapa? Ilmunya ada di tempat-tempat itu. Dan ini pentingnya kita berkelompok dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Gitu. Jadi satu kelompok tapi ya katakanlah kalau gambarnya tadi penjual HP di Singapura itu yang di pasar Toa Payoh namanya itu, yang sangat panjang sekali itu orang jualan HP semua. Dan tentu kalau mungkin di toko satu tidak ada yang dicari, jadi sebelahnya ada, kan kemudahan. Di sebelahnya lagi ada, sehingga orang yang ingin beli HP itu pasti datangnya ke sana. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi justru kalau tidak banyak seperti itu, mungkin orang tidak berlomba-lomba atau tidak berlari-lari mencari toko-toko yang berjejer sama gitu, karena kan mendapatkan sesuatu dengan mudahnya. Nah ini pentingnya kita terkoneksi dengan pelaku yang memiliki tujuan yang sama. Jadi bukan sebaliknya kita terus mengatakan dia mah niru-niru kan, dia mah ikut-ikutan aja nih. Saya dagang begini dia ikut begini, saya dagang begitu dia ikut begitu. Bukan itu. Tetapi manakala kita terkoneksi dengan pelaku yang memiliki tujuan yang sama, justru kita akan banyak belajar. Kita akan disemarakan, kita akan berkeberuntungan tersendiri di situ. Dan bahkan bisa jadi ketika kita kekurangan barang ya belanjanya yang dekat aja, kan bisa dinego kan gitu ya, bisa dinego dengan harga berapa kemudian dapat berapa persen kan, malah menjadi satu kawan yang enak. Nah ini kalau kita paham ketika kita ini memiliki kelompok yang tujuannya sama gitu. Jadi kan enak. Tapi kalau ya ilustrasi yang paling gampang itu gini.
Kalau orang dari Jakarta mau ke Pekalongan, naik bis dan tujuannya semua Pekalongan, itu sangat enak sekali dan kita tidak pikir menurunkan orang di tengah jalan atau mau berhenti di tengah jalan, tapi langsung sampai ke terminal Pekalongan baru semuanya turun, kan lebih enak dan lebih cepat seperti itu. Karena apa? Semua punya tujuan yang sama ke sana dan keamanan pun terjamin. Kenapa? Saling menjaga, toh semua akan turun di Pekalongan kan gitu. Nah, ini gambarannya ke sana. Jadi mestinya ketika kita ini memiliki sesuatu yang ingin kita goalkan dan ada teman-teman kita yang sama, maka kita bersyukur, kita mengucapkan terima kasih dan bahkan saling mendoakan semoga berhasil, semoga bisa menjadi mitra yang baik, semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang hebat dalam bidang ini. Mestinya seperti itu, jangan negatif ya, jangan negatif thinking gitu. Jadi kalau orang dulu itu ya yang kita lihat, yang kita dengar ya, khususnya di sini nih, kalau orang berdagang kemudian ada yang menyamai itu, kekhawatirannya sangat tinggi. Nah ini kan jadi negatif, padahal mestinya enggak, justru positif. Nah kalau saya lihat lagi di pasar dekat saya lah, orang berjualan sama persis, ini jualan hal yang sama. Yang saya lihat itu saat ini malah kedua-duanya saling mendapat keuntungan. Ya, sekalipun mungkin saja ada yang lebih laku dibandingkan sisi lain, tapi yang lakunya kurang bisa belajar, bisa melihat dari yang pedagang lakunya banyak, kan seperti itu. Ya, apa sih sebenarnya kekurangannya? Dan justru dengan itu pada akhirnya apa? Akan sama-sama maju. Maka ada istilah maju bersama gitu ya. Ini yang mestinya terus dibangun. Dan saya yakin sekali kalau kita menjadi orang-orang yang seperti itu, maka tidak ada lagi yang namanya persaingan yang negatif, yang adalah persaingan yang positif dan yang adalah saling mendukung. Kemudian kalau ketika saling mendukung maka sama-sama sukses. Dan saya katakan tadi ada istilah sukses bersama kan gitu ya. Jadi tidak lagi menjadi orang yang satunya kecut, satunya manis gitu. Satunya manis, satunya kecut. Bahkan kemudian wah lain-lain lah bertindak katanya. Ini tidak kita inginkan. Karena kita adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang paham bahwa saya memang harus berjalan sesuai dengan kemampuan saya, dengan visi misi saya, dan tentunya saya harus banyak belajar dari lingkungan saya. Dan inilah ketika saya terkoneksi dengan pelaku yang memiliki tujuan yang sama. Nih, ada kelompok-kelompok orang, kalau di sini sih saya kira banyak sekali. Kalau mungkin pedagang beras ya ada persatuan pedagang beras. Pedagang ikan lele ada persatuan pedagang ikan lele. Itu kan justru di situ pada akhirnya akan mendapatkan satu poin penting ketika kita sama-sama belajar gitu. Ketika sama-sama menentukan harga, ketika sama-sama mungkin ya menentukan labanya, atau mungkin ketika sama-sama kita akan menjual di mana atau mungkin menjadi agen di mana kan gitu. Nah ini pentingnya kita ketika kita memiliki satu kelompok atau berkelompok dengan atau terkoneksi dengan pelaku yang memiliki tujuan yang sama. Nah, ini 9 hal mitra untuk kita renungi, untuk kita jadikan pembelajaran ketika kita ingin menentukan tujuan, kemudian ingin menggugulkan sesuatu. Kalau dulu saya katakan sekali lagi bahwa ketika kita mengucapkan tanpa dibarengi dengan ilmu, hari ini kita mengucapkan sesuatu tapi dibarengi dengan ilmu. Jadi ada ilmunya. Dan sekali lagi saya katakan hidup dengan ilmu akan mudah. Nah, ini yang dijadikan satu pedoman kita, yang dijadikan satu pokok atau pangkal pikiran kita bahwa kita harus dengan ilmunya. Ucapan kita ini dibarengi dengan ilmunya. Nah, 9T yang sudah kita gagas, sekalipun mungkin yakinlah banyak sekali cara-cara yang lain, bukan hanya 9T, namun minimal dengan 9T kita akan bisa mengukur diri kita. Kita akan bisa bagaimana menjadi orang yang bisa menentukan apa yang kita inginkan atau yang kita goalkan ke depannya. Ya, mitra jangan sampai salah bahwa apapun yang mitra perbuat sebenarnya ya kalau memiliki tujuan yang sama ya sama saja. Namun di QLM ini kan agar lebih mudah lagi dipelajari, agar lebih mudah lagi menjadi satu pembelajaran bagi kita. Ya, kalau kita lihat ke depan lagi dari sini, jadi menentukan tujuan yang hendak kita gapai dengan 9T itu tentunya tidak sulit lah kalau kita pelajari dari awal ya, dari mulai
1, 2 sampai 9. Dan ini tadi mulai tentukan prioritas, kemudian tentukan tujuan secara spesifik ya. Kita ingat-ingat ya tujuan prioritasnya apa, kemudian dispesifikkan. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak, tidak terlalu multi karena kita spesifik. Kemudian tujuan yang realistis gitu kan, yang betul-betul realistis ya, tidak ngawur-ngawuran gitu ya, tidak terlalu jauh. Kemudian yang terukur gitu, karena apa? Memang harus terukur. Kalau tidak terukur kan jadi masalah juga. Nah, kemudian yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi tentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuan kita. Mampunya seperti ini ya, kita seperti ini. Kemudian ada tenggang waktunya ya, supaya tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama, tapi kita memiliki waktu yang pas lah gitu ya. Kemudian juga kita menuliskan, kita belajar rintangan-rintangan yang bakal terjadi. Seperti apa kayaknya nih rintangan-rintangannya. Saya yakin bakal ada seperti itu. Jadi tidak semuanya mulus gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah kritik dan saran. Ini yang penting tadi ya, saya katakan kita menerima kritik saran dari siapapun. Kita orang yang terbuka, kita open mind. Nah, kita juga percaya bahwa setelah open mind ada open possibilities, ada terbuka dan kemungkinan terjadi, ada juga open opportunities, kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi menguntungkan kita ke depannya gitu. Ada opportunity lah di situ. Nah, yang terakhirnya adalah ketika kita terkoneksi dengan pelaku atau dengan kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Jadi semuanya harus terkoneksi seperti itu. Jadi 9T inilah dijadikan dasar kita untuk bisa menentukan goal yang kita inginkan ke depan, atau ada tujuan yang hendak kita gapai. Jangan sampai tidak memiliki tujuan yang tidak kita gapai gitu. Jadi harus ada yang digapai. Satu harus ada dalam seumur hidup. Kalau saya katakan tadi, pecahkan telur walaupun satu dalam seumur hidup kita. Yakin sekali mudah-mudahan mitra adalah orang-orang yang seperti itu. Mitra adalah orang-orang yang cukup ilmunya untuk bisa memecahkan telur dalam kehidupan kita, atau memiliki tujuan yang ingin kita gapai. Dan 9T diantaranya kita sama-sama belajar agar kita menjadi orang yang tahu, oh ternyata seperti ini kalau kita ingin menentukan sesuatu yang kita gapai ke depannya. Mitra, demikian kira-kira dari persembahan kita di QLM Radio CIC. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan, di Selasa yang akan datang. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Kita akan terus belajar agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas ke depannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.